Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Pada episode kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Iblis Pemakan Daging Manusia. Akhir-akhir ini, warga memang sempat dibingungkan oleh kematian hewan ternaknya, seperti kerbau yang mati dengan bekas luka gigitan di kelaminnya, ayam yang terburai ususnya, bebek yang hanya menyisakan kulit dan bulu, kambing dengan sisa gigitan di lehernya. Awalnya warga menduga kalau hal itu adalah ulah kucing hutan yang sering masuk ke perkampungan. Ternyata itu semua ulah Jumaidi. Seorang warga kebetulan memergokinya sedang mencapik-capik perut kambing dengan giginya seperti seekor macan. Semenjak ditinggalkan istrinya karena masalah ekonomi, Jumaidi memang menjadi pribadi yang sangat tertutup. Bengkel motor miliknya sudah tidak diurus lagi. Ia jarang bergaul dengan warga dan lebih sering berdiam diri di rumah. Warga menyangka kalau Jumandi sedang depresi. Pernah beberapa kali seorang ustadz mendatangi rumahnya untuk memberi nasihat kerohanian. Ternyata nasihat-nasihat ustadz tidak mempan. Jumaidi tetap menjadi orang yang pendiam hingga menjadi gila. Telapak kaki kiri Jumandi berdarah menginjak duri. Beberapa kali ia mendapat dorongan kasar dari salah seorang warga di belakangnya. Mereka berduyun-duyun mengarak Jumandi ke hutan. Cahaya senter yang mereka bawa berayun-ayun dari kejauhan. "Dasar gila! Mati saja kau di hutan. Tidak usah balik lagi ke kampung. Cuy, dasar sampah masyarakat." Umpatan demi umpatan dilemparkan pada Jumandi. Tubuhnya yang kurus kerempeng tersungkur ke tanah. Kakinya tidak sanggup lagi berjalan. Terasa sangat perih. Seorang lelaki berbadan kekar menarik ujung baju Jumandi yang lusuh dan bau itu. Ia memaksa Jumandi untuk berdiri dan terus berjalan. Seorang lelaki lainnya malah memukul kepala Jumandi dengan kepalan tangan. Ada juga yang menendang bokongnya hingga kembali tersungkur. Jumandi semakin dibawa masuk ke dalam hutan yang gelap dengan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Hutan yang jarang sekali dikunjungi warga karena terkenal dengan keangkerannya. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah tua yang besar di tengah hutan. Rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu dibangun oleh sebuah lembaga konservasi hutan. Pernah ditempati beberapa tahun saja oleh para peneliti dari kota, namun kemudian ditinggalkan begitu saja. Dindingnya terlihat sudah sangat tua dan sudah mulai rapuh. Ada 3 tiang penyangga di bagian depan. Terlihat 2 jendela di bagian depan rumahnya dan 2 buah kursi kayu yang sudah dijalari tanaman liar. Ruangannya gelap, tidak ada lilin apalagi listrik. Hanya ada sisa-sisa kabel tiang listrik tua di belakang rumah. Dulu dibangun untuk menunjang kegiatan para peneliti di hutan. Jumandi didorong paksa untuk masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Wajahnya ketakutan. Ia meminta ampun pada warga, namun tidak seorang pun yang mau mendengarkannya. Dari belakang kerumunan warga, seorang lelaki kurus yang mengenakan baju oblong warna hitam mendekat sambil membawa rantai berukuran 2 meter.
Ia menyeret Jumandi ke dalam sebuah kamar, diikuti kerumunan warga lainnya. Ia lingkarkan rantai ke teralis jendela dan menggemboknya. Kemudian ujung rantai satunya diikatkan ke pergelangan tangan Jumandi. "Pak, apa kita tidak terlalu sadis?" tanya salah seorang warga yang iba melihat Jumandi. "Tidak, ini cara yang baik agar dia tidak berkeliaran lagi di kampung dan memakan hewan ternak kita." "Betul, kalian jangan khawatir. Jumandi akan tetap kita kasih makan kok. Setiap hari kita antar makanan ke rumah ini," ujar lelaki yang sedang mengikat lengan Jumandi. "Mampus kau Jumandi," umpat warga lainnya. Setelah selesai diikat, Jumandi ditinggalkan begitu saja oleh warga. Cahaya senter perlahan menjauh dan meredup. Pintu kamar ditutup rapat. Jumandi duduk sendiri di dalam gelap. Ia mendengar suara pintu rumah ditutup rapat. Jumandi menangis sambil berteriak meminta tolong. Ia ketakutan. "Tolong! Tolong!" Ia menarik-narik lengannya yang dirantai sampai pergelangan tangannya lecet. Semua itu sia-sia. Jumandi sudah dianggap gila oleh warga dan harus diasingkan. Keesokan harinya, Sardi, seorang pengembala kambing, diperintah oleh warga untuk mengantarkan makanan kepada Jumandi. Ia membuka pintu rumah yang seketika bersuara keras karena engselnya sudah tua. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju kamar tempat Jumandi diikat. Ia menjijing rantan yang berisi nasi dan tahu yang hanya direbus. Kedua matanya menyisiri ruangan rumah yang kotor dan dipenuhi tanaman liar. Setelah membuka pintu kamar, ia melihat Jumandi sedang duduk sambil menundukkan kepala. Rambutnya yang sebahu menutupi wajah. Ada bercak darah kering di kedua telapak kakinya. Jendela di atas kepalanya terbuka, memancarkan cahaya matahari. "Jumandi, ini aku bawakan makanan buat kamu," kata pengembala kambing sambil terbata-bata. Ia menelan ludahnya sendiri saking takutnya. Jumandi tidak menjawab. Ia terlihat seperti sedang tidur dalam keadaan membungkuk. Perlahan Sardi mendekat. Ia jongkok di hadapan Jumandi. Ia kemudian membuka rantang nasi dengan terburu-buru. Sesekali matanya melirik ke arah Jumandi. Nasi dan tahu rebus ia taburkan di atas plastik hitam. Kemudian bergegas bangkit untuk pulang. "Daging mentah!" Tiba-tiba langkah Sardi terhenti saat mendengar suara Jumandi. Ia menoleh ragu-ragu. "Gak ada daging mentah," jawab Sardi dengan ketakutan sambil melanjutkan langkahnya. Sardi buru-buru keluar dari kamar. Ia bergidik ngeri melihat keadaan Jumandi. Sesaat kemudian, Jumandi mendongakkan kepalanya. Ia meringsut dengan bokongnya mendekat ke arah makanan, lalu terbaring di lantai. Ia makan langsung dengan mulutnya seperti seekor kucing karena lengannya masih terikat rantai di belakang punggungnya. Di atas lantai yang penuh debu, matanya tidak sengaja melihat sebuah kawat tergeletak tepat di depannya. Ia menyingkirkan plastik nasi itu dengan kepalanya, lalu berusaha meraih sebuah kawat dengan menggunakan kaki. Kedua kakinya menggapai-gapai. Setelah berusaha, akhirnya ia bisa meraihnya. Kawatnya ia jepit menggunakan jari-jari kaki. Berjongkok sambil menyodarkan kawat ke belakang punggung. Jemari tangannya berhasil meraih kawat.
ia berusaha mengorek lubang gembok dengan kawat. 1 jam berlalu. Dia berhasil membuka gemboknya. Kemudian ia coba membuka gembok satu lagi yang mengikat pergelangan lengannya. Kawat yang ia gunakan sempat patah, tapi masih bisa digunakan. Beberapa saat kemudian, gembok itu berhasil dibuka juga. Jumadi tersenyum mengerikan, menampakkan giginya yang penuh dengan noda hitam. Di keesokan pagi harinya, Sardi mengantarkan makanan. Ia mengikat 2 ekor kambingnya di halaman rumah. Betapa terkejutnya saat ia tidak menemukan Jumadi di dalam kamar. Sesaat sebelum ia hendak berlari, sebuah rantai mencekik lehernya dari belakang. Jumadi lalu menusuk Sardi dengan sebilah bambu runcing. Bambu itu tepat mengenai perutnya. Ia lalu menggigit leher Sardi dengan sangat puas, seperti seekor singa yang sudah berbulan-bulan tidak makan. Sardi kejang-kejang. Ia tidak mampu melawannya. Ia terbujur kaku dan mati. Jumadi kemudian menyeret tubuh Sardi ke halaman rumah. 3 tahun kemudian, Safira mengayuh sepeda gunungnya. Ia berusaha mengejar Daus yang sudah melaju lebih jauh darinya. Berkali-kali ban depan sepeda Safira menghantam akar pohon sebesar lengan orang dewasa. Itu membuat sepeda yang ia kendarai terpental-pental. Untungnya, ia masih bisa mengendalikannya. Ia mencoba untuk mengatur napas, membetulkan posisi helm dengan tangan kiri. Sepedanya terseok-seok melewati jalan berlumpur. Ia terus mengikuti jalan setapak yang memang sering digunakan untuk bersepeda. Daus, tungguin gue dong. Hahaha. Daus malah mempercepat laju sepedanya. Ih, nyebelin. Jangan jauh-jauh dari perkemahan, teriak Safira. Ia kembali mempercepat laju sepedanya. Kedua matanya sesekali melirik ke arah kanan. Banyak pepohonan besar dengan daun-daunan yang basah dari sisa guyuran hujan semalam. 3 ekor monyet bergelantungan di dahan pohon. Monyet-monyet itu memperhatikan Safira yang sedang menggayuh sepeda. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan laju sepedanya. Safira melihat sepeda Daus tergeletak begitu saja di tanah, tapi tak ada Daus di sana. Daus, di mana kamu? Ia turun dari sepedanya. Safira berjalan perlahan mencari Daus. Ada jejak kaki di atas rumput yang juga masih basah. Jejak itu menuju ke arah semak-semak yang lebat. Daus, lo ngerjain gue ya? Wajah Safira terlihat siaga. Ia terus menyibakkan semak-semak yang lebat, berharap menemukan Daus di baliknya. Daus, jangan bercanda lagi ah. Males gue. Sesaat kemudian, Safira menemukan Daus. Ia sedang duduk di atas rerumputan sambil membongkok. Daus? Perlahan, kepala Daus terangkat. Namun, seperti ada yang berbeda dari peragainya. Kedua matanya memandangi Safira dengan penuh makna dan penuh ketajaman. Sayang, lari, kata Daus lirih. Tubuhnya lalu terguling ke tanah. Sebilah linggis menancap di punggung Daus. Pemandangan itu membuat Safira berteriak begitu keras. Ia lari terbirit-birit. Segera ia meraih sepedanya, menunggangi dan mengayuh pedalnya sekuat tenaga. Safira menangis terisak-isak. Sedangkan di belakang, Jumadi terlihat gesit berlarian. Ia mengejar Safira sambil tertawa
Sebilah linggis di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam batu. Batu itu ia lemparkan sekuat tenaga. Batu itu tepat mengenai punggung Safira. Seketika wanita itu terguling ke tanah. Sepeda yang ia tunggangi masuk ke semak-semak. "Tolong! Tolong!" teriak Safira. Ia mencoba untuk bangkit. Jumandi berlari mendekatinya. Ia masih tetap tertawa. Ia kemudian menghantam leher Safira dengan sebilah linggis. Satu sabetan, tapi itu berhasil membuat Safira tak sadarkan diri. Jumandi lalu menyeretnya. Lelaki gila itu semakin puas. Air liur terlihat keluar dan menetes dari sudut mulutnya. Rambutnya panjang sebahu, tapi sudah botak di bagian tengah. Ia mengenakan singlet hitam yang dirangkap ke meja tanpa dikancingkan. Celana panjang hitamnya penuh lumpur. Jumandi tidak menggunakan alas kaki. Telapak kakinya tebal karena sudah terbiasa tanpa alas kaki kemana-mana. Baju bagian punggungnya basah oleh keringat. Bahkan keringat yang keluar dari badannya berbau amis. Ia terus melangkahkan kakinya sembari menyeret tubuh Safira. Ia sambil bernyanyi, "Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara." Jumandi terus bernyanyi. Ia bagaikan psikopat. Ia tidak punya rasa belas kasihan. Ia bernyanyi dengan nada yang sangat menakutkan. Sesaat, lirik lagu tersebut berganti dengan siul. Perlahan, mata Safira mulai terbuka, tapi badannya lemas. Bahkan, ia tidak bisa menggerakkannya. Samar-samar ia mendengar siul nyanyian lelaki yang menyeretnya itu. Jumandi berjalan ke tempat semula Daus ditusuk. Safira lalu digeletakkan di depan mayat Daus. Samar-samar, Safira melihat lelaki itu menggigit leher kekasihnya. Ia tampak mengunyah sesuatu. Astaga, itu daging dari leher Daus.